Siapa? Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tabarok kita Fadailus Syuhur yang ditulis oleh guru kita bulan Muharram. Masih di bulan Muharram yang pertama diartikan dengan mujahadatun nafas, memerangi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih, eh, semuanya berpasang-pasangan. Ada dewa, ada dewi, ada kesatria, ada putri. Itu jodohnya masing-masing. Nah, demikian pula Allah menciptakan kita semua ini makhluk, ada akal, ada nafsu. Allah menciptakan kadang-kadang makhluk itu cuma dikasih akal, tapi tidak dikasih nafsu. Siapa itu? Para malaikat. Nah, jadi para malaikat itu cuma dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Makanya malaikat tuh nggak doyan duit, malaikat nggak doyan harta, nggak doyan lawan jenis. Emang malaikat nggak laki, nggak perempuan. Memang diciptakan oleh Allah hanya akal saja, tidak dikasih nafsu. Ya. Yang kedua ada cuman dikasih nafsu, cuman nggak dikasih akal. Nafsu dikasih tapi akal nggak ada. Siapa? Binatang, kambing, kerbau, singa dan lain sebagainya itu cuma dikasih nafsu. Ya, cuma dikasih nafsu, nafsu makan, kawin, marah, gitu. Dikasih nafsu, tapi nggak dikasih akal. Ya, karena nggak dikasih akal, ya namanya juga binatang ya semaunya. Dia mau ada, yang penting dia kenyang. Mau punya siapa kek, ya kambing mau rumput siapa kek bodo amat. Yang penting saya kenyang. Ya, binatang yang lain begitu mau siapa kek, istri siapa, nggak ada istri, nggak ada ini, pokoknya siapa kan binatang kan. Begitu, ada nafsu ya sikat. Kalau kita perhatikan ayam, kadang-kadang ibunya sendiri ya disikat juga. Namanya juga binatang, nggak ada otaknya, nggak ada akal. Nah, ada makhluk Allah itu dikasih dua-duanya. Sebagai ujian, dia dikasih akal, ya dikasih nafsu. Siapa? Manusia, kita manusia. Nah, kita manusia dikasih akal, dikasih nafsu ini sebagai ujian. Mana kita yang lebih condong? Apakah kita lebih menggunakan otak kita, akal kita, atau kita justru hanya menuruti hawa nafsu? Kalau manusia itu eh, menggunakan akalnya, bisa meredam nafsunya, ya bisa menguasai nafsunya, maka manusia itu derajatnya naik di atas malaikat. Tetapi kalau manusia itu otaknya nggak dipakai, ada yang bilang taruh di dengkul otaknya, taruh di jidat. Nah, ini artinya seseorang itu hanya menuruti nafsunya, ngikuti nafsu, akal yang nggak ada. Maka manusia itu turun derajatnya di bawah binatang. Nah, lah kalau binatang sakarepe dhewe, karena nggak punya akal. Tapi kalau manusia sakarepe dhewe, nah ini bermasalah. Maka tugas kita ini sekarang adalah merangi hawa nafsu. Bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengendalikan nafsu supaya tidak liar, supaya kita tidak mengikuti keinginan nafsu kita. Maka Imam Ghazali dalam satu kitabnya menjelaskan, ada unas salah satu. Ya. Jadi musuh manusia itu ada tiga. Kita ini musuhnya ada tiga manusia. Yang pertama adalah ad-dunya. Musuhnya ini adalah dunia. Ya. Dunia ini musuh kita sebenarnya. Tetapi di samping dunia ini musuh kita, tapi kita juga butuh dunia karena kita masih di dunia. Ya. Terutama yang disantumkan dalam Al-Quran yang paling membahayakan dari dunia ini adalah harta dan anak-anak. Maka di peringatan dalam surat Al-Ma'idah ya ladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Disebutkan amwal, harta benda, dan an aulad, anak-anak, karena ini yang paling banyak
menjerumuskan manusia ke derajat yang hina. Ya, membela mati-matian harta, membela mati-matian anak, sampai menghalalkan segala cara. Ya, mengejar dunia, kejar siang malam dunia, sampai kehilangan yang punya dunia. Ya, dunia ini ciptaan Allah. Dikejar dunianya, Allahnya ditinggalin. Mungkin bisa jadi dunianya dia dapatkan, tapi dia resikonya kehilangan yang punya dunia. Ya. Maka hati-hati dengan amwal, aulad ini hati-hati. Harta anak-anak kita ini menjadi fitnah bagi kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang menjadi musuh kita, kata Imam Ghazali, kita tetap musuh kita, tapi juga butuh apa? Setan. Jadi setan ini musuh bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dalam Al-Quran. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya setan itu adalah aduun. Sungguh itu setan itu adalah musuh yang nyata. Ya. Setan tidak akan pernah berkawan dengan manusia. Kalaupun dia pura-pura tunduk, pura-pura ini semuanya akan menjerumuskan kita pada akhirnya. Pura-pura membela kita, pura-pura ini semuanya akan menjerumuskan kita semua. Setan punya iri dengki kepada manusia, dimulai dari Nabi Adam. Kata setan, gara-gara Adam saya ini dikutuk dari Allah, dikutuk oleh Allah. Gara-gara Adam saya ini terusir. Maka saya janji saya akan menjerumuskan anak Adam sampai hari kiamat. Ini udah janji. Ya. Jadi setan itu begitu. Nah, maka apa? Ya maka kita harus juga melakukan saja melawan setan ya. Kita lawan setan dengan apa? Dengan zikir. Ya. Setan ini adalah musuh yang tidak nampak. Ngelawan setan bukan dengan pedang, bukan dengan golok, tapi dengan zikir yang ditanamkan oleh guru mursyid. Ya. Kalau sekedar mohon maaf, sekedar baca-bacaan, setan itu pintar. Jangan dikira setan dibacain surat Yasin kabur. Jangan dikirain setan itu dibacain ayat kursi kabur. Dia bisa. Setan hafal ayat kursi. Setan hafal. Yasin, Al-Quran, semuanya hafal. Ya. Jadi bagaimana dengan melawan setan? Dengan zikir yang sudah ditanamkan oleh guru kita. Ya zikir jahar. Dia juga zikir khafi. Terutama zikir khafi. Ya. Jadi yang paling ditakuti setan itu zikir yang ada di dalam. Bukan zikir lisan, zikir bacaan, bukan. Ya. Setan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Non-muslim bisa mengucapkan la ilaha. Bahkan burung juga bisa mengucapkan la ilaha. Tapi yang membedakan kalau orang yang sedih talqin bukan saja la ilaha di mulut, tapi diiringi, dibarengi dengan zikir yang ada dalam hati. Itu yang sangat ditakuti oleh setan. Makanya sering disampaikan ada setan mau mengganggu orang sholat. Ketahuan Rasulullah. Setan lagi ngapain mau goda yang sholat ya Rasul. Kenapa nggak masuk masjid? Takut sama yang lagi tidur. Nah, kata Rasulullah nggak urusan nggak kebalik nih. Kenapa sama orang sholat itu nggak takut? Justru yang takutnya ini sama orang yang lagi tidur. Kata setan jangan salah Muhammad. Itu yang lagi sholat itu nggak ada hadir hati ingat kepada Allah. Cuman olahraga doang. Cuman raganya doang gerak-gerak ruku sujud. Ya. Tapi hatinya kosong. Hatinya sahun. Hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu yang lagi tidur ini. Ini udah ditanamkan zikir. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inna aynaya tanamani walayanamu kolbi. Kedua matanya memang terpejam. Merem matanya. Walayanamu kolbi. Tapi hatinya hidup. Jadi yang ditakuti ini adalah hidupnya hati. Zikir kopi. Ini sudah ditanamkan kepada kita. Ini yang ditakuti oleh setan. Bukan bacaan. Ya.
Bukan bacaan seorang hafid Quran juga. Setan nggak takut. Makanya banyak hafid Quran yang gendeng. Ya. Di pesantren di Pati, Miftahul Sudur, pesantren Abah juga. Ini ada pasien itu, hafid Quran. Gendeng, konslet. Padahal hafid Quran. Kenapa hatinya kosong? Hatinya tidak ada hadir hati. Karena belum ditalkin. Setelah dibawa ke pesantren, ditalkin sama Pak Wakil Talkin pengersa apa, Alhamdulillah sembuh. Nah, jadi setan. Jadi setan ini musuh bagi kita. Tapi setan ini juga kita butuh sama setan. Kalau nggak ada setan, nggak enak dunia ini. Nah, jadi setan ini butuh. Musuh tapi butuh. Kayak harta tadi. Harta anak. Harta dan anak dunia ini adalah musuh kita. Tapi kita butuh harta. Butuh dunia. Yang kedua ini juga sama. Setan. Setan ini musuh bagi kita semua. Bagi manusia. Tapi juga kita butuh setan. Ya. Butuh setan. Maka Nabi Sulaiman itu pernah minta sama Allah, ya Allah, di dunia ini banyak maksiat, banyak orang mabok, banyak orang zina, banyak orang nipu, banyak orang yang tawuran dan lain sebagainya. Ini semua gara-gara setan ya Allah. Mereka terbujuk oleh setan. Nah, Allah berfirman, kamu ini maunya apa Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, ya Allah saya pengen nangkep setan. Saya akan tangkap setan itu. Biar di dunia ini nggak ada suasana setan. Kalau di dunia ini nggak ada setan, pasti tentrem. Pasti aman. Nggak ada orang mabok. Nggak ada orang zina. Nggak ada orang berantem. Nggak ada orang tawuran. Nggak ada orang korupsi. Kalau nggak ada setan. Kata Allah, jangan, Sulaiman. Nanti kalau nggak ada setan, nanti dunia ini nggak imbang. Tapi Nabi Sulaiman ternyata ngotot. Ya Allah, saya pengen tahu seandainya di dunia ini. Saya yakin kalau dunia ini nggak ada setan, ini pasti aman terkendali. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Ya silahkan kalau kamu mau mencoba. Akhirnya setan kan punya Nabi Sulaiman punya mujizat. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Seorang raja yang luar biasa. Sampai binatang-binatang juga tunduk. Nabi Sulaiman ngerti bahasa binatang. Bahasa-bahasa yang lain juga ngerti. Sampai jin-jin juga pada tunduk. Ya. Di hari yang ditentukan setan ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Ada setan, ya, semua setan iblis ditangkap-tangkapin sama setan dan bisa dengan izin Allah. Ya. Singkat cerita setan ini udah ditangkap semua. Ya, gampangannya orang sekarang ya, udah dimasukin botol semua itu setan. Setan udah dimasukin botol semua. Ya. Sehingga di dunia ini singkatnya nggak ada. Setan sudah nggak ada. Iblis sudah nggak ada. Udah dikerangkeng semua, udah dipenjara semua oleh Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi memang luar biasa. Masjid jadi penuh, musola jadi penuh, orang pada zikir, pada semuanya. Cuman apa efeknya apa? Pasar sepi, nggak ada yang jualan, nggak ada orang beli, nggak ada aktivitas, ya, parkiran sepi istilahnya. Kenapa orangnya pada ibadah semua? Tuh, kata Nabi Sulaiman tuh kan enak nggak ada setan, orang pada tahajud, pada ini, pada ibadah. Cuman apa? Pencaharian Nabi Sulaiman itu punya kios. Kalau sekarang Nabi Sulaiman itu punya kios, jualan tas di pasar. Itu penghasilannya ya. Mata pencahariannya itu kerjaannya itu penghasilannya buat makan sehari-hari itu dari kios. Nah, ya biasanya sebelum itu lancar, tapi setelah setan ini ditangkap, pasarnya jadi sepi. Begitu sore karyawan ngadap, wahai Nabiullah Sulaiman, sepi. Gimana setorannya nih hari ini? Sepi, Pak. Nggak ada orang beli. Ya, nggak ada orang beli, pasar sepi banget. Tukang parkir juga itu nganggur. Nah, gampangannya begitu. Oh iya, barangkali besok. Ternyata besoknya juga sama.
Bahkan lebih sepi dari yang kemarin. Sampai 3 hari berturut-turut pasarnya sepi. Akhirnya Nabi Sulaiman mikir, waduh, iya juga nggak enak, nggak ada setan. Mana istri banyak lagi, kan istrinya kan banyak Nabi Sulaiman. Dalam satu riwayat istrinya ada 500, bahkan ada yang satu riwayat istrinya 1.000. Udah jangan bayangin, waduh, gimana ya punya istri 1.000? Ya jangan bayangin, punya istri satu aja ribut mulu. Nah, jadi eh, Nabi Sulaiman akhirnya mikir, waduh, ini nggak ada pemasukan. Nggak ada dana, bagaimana ini? Aduh, wah ini. Akhirnya malamnya munajat lagi kepada ya Allah, benar ya Allah, nggak enak, nggak ada setan, ya, nggak ada setan, pasar sepi, nggak ada orang jualan, nggak ada orang pergi keluar ke sana kemana, yang jualan ini nggak ada, yang jualan ini nggak ada. Ya, apa kata Allah? Ya kalau kita bahasa kita gitu lah, gue bilang juga apa, nggak enak kan, nggak ada setan, udah lepasin lagi tuh. Akhirnya suruh dilepas-lepas ya setan. Ya, untung itu botol belum dibuang ke laut. Kan botolnya dibuang ke laut, bisa susah nyarinya. Ini langsung dilepas lagi setan. Begitu setan dilepas, itu pasar kembali ramai. Yang belanja banyak, ya. Orang ini banyak yang belanja lama, tukang parkir senang tuh. Akhirnya Pak Nabi Sulaiman tersadar. Musuh, memang setan adalah musuh. Tapi kita juga butuh setan. Ya, karena ada setan, kalau nggak ada setan kita malam-malam lapar, nggak ada warung buka, tahajud semua orangnya. Tapi dengan adanya setan, alhamdulillah malam-malam warteg masih ada, kadang-kadang ada lamongan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, yang kedua ini musuh, tapi butuh apa? Setan. Ya. Setan itu musuh, tapi butuh juga. Jadi gimana? Jangan ikuti rayuan setan, jangan terbujuk oleh setan. Nah, kalau setan menyuruh ke barat, kita jalan ke timur. Kalau setan nyuruh ke utara, kita akan ke selatan. Kalau setan suruh maju, kita mundur. Pokoknya kita berlawanan arah dengan setan. Nah, yang ketiga, kata Imam Ghazali, yang menjadi musuh manusia kita semua adalah nafsu kita. Ini nafsu ini jadi musuh karena nafsu ini pengennya tidak mau dikendalikan. Nafsu itu maunya kalau makan ngikutin nafsu. Wah, kalau belum muntah terus aja. Ya, kalau minum, ya, kalau ngikutin nafsu, nah, ini segala macam kita minum. Maka kita lihat, ini kita bisa buktikan ketika kita buka di bulan puasa bersama pengersa apa. Coba lihat. Kita kan nafsu kita lagi puasa. Begitu deng maghrib, wih, banyak takjil nih, ada ini gorengan, ada ini, ada ini. Minuman berbagai macam, ada teh, ada kopi, ada susu, ada dan lain sebagainya, ada es campur. Takjil ada ini. Pengennya kan kita makan semua. Minumannya kita itu nafsu. Tapi guru kita mengajarkan mengendalikan kita. Kita ikut buka puasa di Sirna Rasa. Hanya paling 3 korma, paling nggak ada 3 korma. Sama aqua gelas setelah itu sholat. Inilah berusaha mengendalikan nafsu. Ya, ini kalau diturutin, wah kita nggak bisa jalan itu perut kita sama belum. Nah, ini sebelum kita bertemu dengan guru kita, itu kita terus itu nafsunya. Ya. Jadi kalau kita ngikutin nafsu hancur. Jadi nafsu itu musuh. Karena ya dalam Al-Quran juga bahwa warin nafsa inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu ya begitu. Pengennya tidur mulu, pengennya makan mulu, pengennya nyantai mulu. Ya. Kalau kita ngikutin nafsu malam-malam, ya enak tidur daripada tahajud. Kalau kita ngikutin nafsu Ramadan, ya enak makan daripada puasa. Kalau kita ngikutin nafsu, ya enak istirahat daripada kita manakib. Tetapi kalau kita sedang berusaha memujahadatun nafas, kita sedang berusaha untuk mengekang, menahan, mengendalikan nafsu, maka kita ikut petunjuk guru, ya. Ikut petunjuk guru biar nafsu ini lunak, ya. Jadi musuh ini. Kalau nggak dilatih, kalau nggak dilawan, kita ya kalah.
Bukan ngikutin akal kita, tapi ngikutin nafsu. Nah, jadi satu sisi ini nafsu ini musuh buat manusia, tapi juga ini termasuk apa? Ini juga kita butuh nafsu. Nah, kita kalau nggak ada nafsu juga yang nggak kayak malaikat. Nggak ada orang jualan, nggak ada nafsu. Karena ada nafsu kita mau makan. Nah, orang yang sakit, kenapa nggak mau makan? Karena nggak nafsu makan. Manusia juga akan musnah kalau nggak ada nafsu. Nggak ada orang nikah, nggak ada orang kawin. Apa? Nggak nafsu. Nah, jadi nafsu tidak dihilangkan. Setan juga tidak dibunuh. Ya, dunia juga tidak dihindari. Tapi kita semua mengendalikan sesuai dengan porsinya. Maka alhamdulillah dengan zikir yang ditanamkan kepada kita semua bisa mengendalikan nafsu, bisa melawan setan, juga kita bisa uh, memberikan porsi, memberikan tempat kepada dunia sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam